Wah, panasnya nyampe sini. Kobaran api dengan cepat melahap sebuah gudang komponen akumulator listrik. Kalem ya, santai. Sebuah kapal motor yang ditumpangi puluhan wisatawan tenggelam di perairan Pulau Bokor, Kepulauan Seribu. Rekonstruksi penculikan yang disertai pembunuhan terhadap seorang ibu rumah tangga berlangsung ricuh. Korban tewas akibat kecelakaan kereta api India terus bertambah hingga menembus 280 orang dan sekitar 900 orang lainnya terluka. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Sheila Baladra, menemani Anda di Fokus Pagi hari ini, Minggu 4 Juni 2023. Ya, Cia, dan pemirsa, hari ini bertepatan dengan Hari Raya Waisak dan kami ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Waisak untuk Anda, umat Buddha yang ada di Indonesia. Dan juga selamat merayakan, maksud kami selamat menikmati libur panjang buat Anda semuanya. Dan kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi, pemirsa. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di ruas Jalan RS Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan. Ya, ledakan petasan mengiringi tawuran yang diduga dipicu saling ejek di media sosial. Dalam rekaman video amatir, dua kelompok remaja saling serang dengan sejumlah benda berbahaya, bahkan ledakan petasan menyertai tawuran. Mereka bertikai di ruas Jalan Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan pada Minggu dini hari. Ulah konyol para remaja ini pun membuat warga semakin resah. Bahkan sejumlah pengendara tidak berani melintas lantaran takut terkena sasaran. Kejadiannya tengah malam lah pokoknya itu. Kalau yang saya lihat ya, emang pada bawa samurai, petasan, pada bawa senjata tajam sih. Emang kayak udah pada disiapin gitu senjatanya. Oh, saya nggak ada korban sih. Saya cuma ngeliatnya yang nggak terlalu jelas karena agak jauh gitu saya ngeliatnya. Diduga saling ejek di media sosial melatar belakangi ulah para remaja ini. Arfas Pandi melaporkan dari Jakarta. Di informasi berikutnya, diduga mengalami kebocoran sebuah kapal motor yang ditumpangi 55 wisatawan tenggelam di perairan di Pulau Bokor, Kepulauan Seribu. Seluruh penumpang berhasil diselamatkan setelah sempat terombang-ambing di tengah laut. Kepanikan terjadi pada penumpang kapal yang merupakan wisatawan Kepulauan Seribu. Kapal yang mereka tumpangi tiba-tiba bocor hingga kapal terbalik. 55 wisatawan ini pun terombang-ambing di perairan Kepulauan Seribu. Para wisatawan awalnya menumpang kapal motor Alibaba yang berangkat dari Pelabuhan Muara Kamal, Tangerang akan berwisata ke Pulau Pari. Santai. Seluruh penumpang berhasil diselamatkan dan dievakuasi ke Pulau Pari untuk mendapatkan perawatan medis. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, kapal perang Republik Indonesia KRI Teluk Hading 538 terbakar di perairan sebelah timur Pulau Selayar, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. TNI Angkatan Laut masih melakukan penyelidikan untuk menyimpulkan penyebab kebakaran. Kurang beberapa mil dari Dermaga Bira terpantau langsung kapal KRI Teluk Gading yang diinformasikan terbakar. Memang betul kenyataannya. Kepulan asap hitam membumbung tinggi di atas KRI Teluk Hading 538 yang terbakar saat melakukan patroli laut rutin di perairan timur Indonesia kurang lebih berjarak 11 nautical mile sebelah timur Selat Selayar, Sulawesi Selatan, Sabtu siang. Saat kejadian, KRI Teluk Hading yang merupakan jajaran Satuan Lintas Laut Militer 1 Jakarta ini mengangkut 111 orang prajurit TNI Angkatan Laut. Proses pemadaman berlangsung sekitar 30 menit, di mana proses pemadaman dan evakuasi dilakukan sejumlah unsur kapal TNI Angkatan Laut.
Selain KRI milik Angkatan Laut, turut serta kapal MV Golden Ace dan MV Green Wave yang melakukan bantuan dalam proses evakuasi kru kapal KRI Teluk Hading. Alhamdulillah, seluruh kru kapal selamat, tidak ada korban. Sementara dilaksanakan proses evakuasi, seluruh kru kapal dibawa ke Makassar. Untuk kondisi sekarang, kapal akan ditarik ke pulau terdekat atau daratan terdekat. Seluruh kru KRI Teluk Hading dibawa ke Makassar untuk langkah lanjutan. Sementara KRI Teluk Hading 538 dievakuasi ke daratan terdekat. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, beralih ke mancanegara pemirsa, korban tewas akibat kecelakaan kereta api India terus bertambah hingga menembus 280 orang dan sekitar 900 lainnya terluka. Ya, sepanjang hari Sabtu kemarin, operasi penyelamatan dan evakuasi terus dilakukan terhadap para korban. Operasi penyelamatan dan evakuasi terus dilakukan terhadap para korban kecelakaan kereta api yang terjadi di distrik Balasore, negara bagian Odisha, dengan melibatkan lebih dari 1.200 pasukan tanggap bencana nasional India. Banyaknya jumlah penumpang dari 3 kereta yang terlibat kecelakaan membuat petugas berjibaku melakukan pertolongan. Sejumlah alat berat juga dikerahkan untuk mengangkat gerbong-gerbong kereta yang melintang di rel. Sepanjang hari Sabtu kemarin tercatat sekitar 280 orang tewas dan lebih dari 900 penumpang terluka. Perdana Menteri India, Narendra Modi, yang meninjau lokasi kecelakaan dan rumah sakit tempat di mana para korban dirawat, menyatakan kesedihan dan duka mendalam atas insiden ini. Sementara Menteri Perkeretaapian India akan menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini. हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। Kecelakaan kereta api ini terjadi pada Jumat malam melibatkan 3 rangkaian kereta yang terdiri dari 2 kereta penumpang dan 1 kereta barang. Kecelakaan bermula ketika kereta penumpang Coromandel yang membawa 12 gerbong tergelincir dan terlempar ke jalur berlawanan. Di saat bersamaan muncul kereta Horwah dan kereta barang yang melaju kencang sehingga tabrakan beruntun pun tak dapat dihindari. Peristiwa naas ini disebut-sebut sebagai kecelakaan terburuk sejak tahun 1990-an. Sebelumnya kecelakaan pernah terjadi di tahun 1981 ketika sebuah kereta penumpang terjatuh ke Sungai Bihar. 1.000 orang dilaporkan tewas dalam kejadian itu. Kita kembali ke informasi di dalam negeri. Pemirsa, kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Warga menjadi panik lantaran api membesar dengan cepat dan menjalar ke bangunan di dekatnya. Inilah kepanikan warga ketika api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan-bangunan di permukiman di Jalan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu sore. Kendati warga telah berupaya memadamkan kobaran api dengan peralatan seadanya, namun 3 rumah berlantai 2 hangus di lahap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa dan belum diketahui korban dapat menghitung kerugian akibat peristiwa itu. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik dari rumah yang sedang ditinggal pemiliknya. Petugas dari Polsek Metro Tanjung Priuk masih menyelidiki asal api tersebut dengan memeriksa lokasi kejadian serta meminta keterangan sejumlah orang. Selamat menjalankan ibadah salat subuh untuk Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Pasar tradisional di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Sabtu malam terbakar hingga ratusan kios dan lapak milik pedagang hangus dilalap si jago merah. Kebakaran hebat juga menghanguskan gudang perusahaan bidang komponen akumulator listrik di Desa Dayeh, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya Allah, panasnya nyampe sini. Api dengan cepat melahap sebuah gudang komponen akumulator listrik di Desa Dayeh, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam. Banyaknya bahan yang mudah terbakar menyulitkan proses pemadaman, ditambah sulitnya sumber air dan akses jalan yang sempit. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pastinya
kita sudah menerjunkan sekitar 7 unit ya di lokasi dan saat ini masih dalam proses pemadaman. Oke. Nah, untuk sementara Bang, ada korban nggak Bang? Untuk korban ini ya. Kebakaran juga melanda pasar tradisional Kecamatan Purwareja, Klampok, Banjarnegara, Jawa Tengah. Bangunan pasar yang berada di pusat keramaian ibu kota Kecamatan Purwareja, Klampok ini terbakar saat semua kios telah tutup. Diduga kobaran api berasal dari dalam kompleks pasar sebelum merambat membakar ratusan kios lainnya. Kencangnya tiupan angin yang mengakibatkan kobaran api cepat membesar. Ratusan kios dan lapak milik pedagang di dalam pasar hampir semuanya ludes dilalap si jago merah. Jadi tadi informasi sementara ada berasal dari korsleting listrik yang ada di kantor kepala pasar. Namun nanti setelah memang pemadaman kami akan menurunkan tim Inafis dari Polda Jawa Tengah untuk menindaklanjuti. Sejumlah pedagang yang datang ke lokasi berupaya menyelamatkan barang dagangan mereka agar terhindar dari kobaran api. Meski demikian, sebagian besar barang dagangan di dalam kios pasar tak lagi bisa diselamatkan dari kobaran api. 15 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Proses pemadaman sempat terkendala akibat banyaknya warga yang berada di sekitar pasar. Tim Liputan melaporkan. Di informasi berikutnya, penyebab pasti kebakaran 2 ruko sekaligus di Cipayung, Jakarta Timur hingga kini masih dalam penyelidikan polisi. Sementara pemilik tempat usaha berupaya untuk mengais barang-barang yang masih bisa digunakan kembali. Kebakaran yang melanda ruko tempat usaha fotokopi di kawasan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur Sabtu dini hari menyisakan puing-puing reruntuhan dan bangunan hangus. Sejumlah warga berdatangan ke tempat kejadian untuk melihat dari dekat sisa-sisa kebakaran. Di antaranya 3 mesin fotokopi hangus. Pemilik usaha fotokopi mencoba memilah dan mengais barang-barang, terutama kertas yang masih bisa dipergunakan kembali. Begitupun dengan kondisi ruko penjualan es krim, sebagian hangus. Polisi masih menyelidiki penyebab kejadian yang diduga akibat korsleting listrik ini. Pemirsa, puluhan anggota Ormas bermotor menyerang kelompok pengendara motor lain di sebuah pusat perbelanjaan di Cianjur, Jawa Barat. Bentrokan itu mengakibatkan sepeda motor korban dan tersangka mengalami kerusakan. Beginilah saat puluhan anggota kelompok pengendara motor melakukan aksi penyerangan terhadap kelompok motor lain di depan sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. 2 sepeda motor rusak dalam peristiwa itu. Beberapa jam kemudian 3 anggota ormas motor tertentu ditangkap anggota Polsek Pacet. Mereka diduga terlibat aksi perusakan kendaraan tersebut. Aksi penyerangan dipicu ketersinggungan anggota ormas motor yang tengah melintas di kawasan Cimacan usai mengikuti kegiatan di puncak. Di depan DSE ada sekelompok yang diketahui dari Mondraker mengutarakan ucapan yang akhirnya menyinggung ekstisi. Ya, akhirnya ada sedikit bentrok. Beberapa anggota ekstisi tersebut merusak 1 buah motor dari Mondraker. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Pemirsa, 2 kelompok pelajar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terlibat tawuran. Ya, tawuran ini akhirnya bisa dihentikan setelah dibubarkan oleh warga. Video amatir ini merekam aksi tawuran 2 kelompok remaja di Jalan Raya Bojong, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mirisnya tawuran antar para pelajar itu diwarnai saling pukul dan keroyok. Bahkan diantaranya ada yang melempar batu ke kelompok lawan sehingga membahayakan para pengendara jalan yang melintas. Tawuran baru selesai setelah dibubarkan warga dan petugas keamanan. Udah pada baku hantam dari arah yang berlawanan. Terlihat ada yang bawa senjata tajam juga ada, terus bawa batu bata, terus saling lempar lah. Kemudian ada yang leraikan warga gitu sama satpam juga. Polisi masih melakukan penyelidikan aksi tawuran 2 kelompok pelajar tersebut. Belum diketahui itu pelajar dari mana. Hanya dugaan pakai baju seragam aja. Itu aja keterangan sementara. Nah, itu sejumlah itu berapa orang kira-kira, Bang? Sekitar ada 20 orang. Warga berharap polisi lebih meningkatkan patroli, terutama di daerah yang kerap menjadi lokasi tawuran pelajar.
Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya pemirsa, untuk mencegah balap liar, petugas gabungan gencarkan patroli di jalanan di wilayah Kartasuro di Sukoharjo, Jawa Tengah, hingga pengendara kocar-kacir. Ya, serupa dengan di Mojokerto, Jawa Timur, pesepeda motor banyak yang bertindak nekat dan konyol demi menghindari razia petugas. Ulah para pengendara motor di Simpang 4 di Kota Mojokerto, Jawa Timur Sabtu malam nekat dan konyol sebab tindakan melawan arah membahayakan keselamatan diri dan orang lain. Seorang remaja yang kabur dengan berputar arah terjatuh dari atas motor. Dalam razia kali ini sebanyak 109 motor berhasil diamankan petugas Satlantas Polres Mojokerto Kota. Selain berkena pot phishing, para pelanggar tak membawa surat-surat resmi. Kita utamakan kendaraan yang menggunakan knalpot brong. Jadi knalpot brong kita utamakan, kemudian kita lakukan pemeriksaan, kemudian nanti kita amankan. Setelah nanti yang bersangkutan sanggup mengganti knalpot, nanti kita izinkan untuk bisa dipergunakan kembali. Sementara sekelompok pemuda pengendara motor langsung kabur saat petugas menggelar razia. Petugas gabungan menyasar sepeda motor berknalpot bising dan bodong yang kerap dijadikan kendaraan balap liar. Petugas langsung mengamankan mereka yang terjaring razia berikut motornya ke Mapolsek Kartasura. Jak Eko Purwoto dan Heri Prasetyo melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur dan Sukoharjo, Jawa Tengah. Pemirsa, 2 dari 3 bocah yang terseret arus di Pangandaran, Jawa Barat ditemukan tewas, 1 lainnya masih hilang. Sementara itu di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 5 orang wisatawan yang merupakan satu keluarga terseret ombak saat berenang di pantai Tanjung Menangis. 2 orang ditemukan meninggal dunia. Liburan di pantai Tanjung Menangis Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur berubah menjadi suasana mencekam ketika 5 orang wisatawan yang masih satu keluarga terseret gelombang laut. Dari 5 korban yang terseret ombak, 2 orang ditemukan meninggal dunia, 1 orang selamat, sementara 2 lainnya belum ditemukan. Upaya evakuasi jasad korban pun berlangsung dramatis. Mandi telah dihimbau oleh masyarakat pemandu wisata bahwa di tempat ini sering terjadi laka laut, orang terseret gelombang atau arus, makanya dihimbau untuk tidak disuruh mandi. Tapi dari keluarga ini membantah bahwa tidak apa-apa. Menurut petugas, para korban sebelumnya sudah diperingatkan agar tidak berenang di pantai karena berbahaya gelombang laut yang cukup tinggi. Di Pantai Pangandaran, Jawa Barat, akibat lepas dari pengawasan orang tua, 3 bocah laki-laki tenggelam Jumat sore. 2 orang diantaranya meninggal dunia, sementara 1 lainnya belum ditemukan. Diduga para korban terseret arus ketika asik berenang. Hingga hari kedua, pencarian pada 1 korban yang belum ditemukan dengan menyisir jalur darat dan laut di radius 2 km dari TKP. Berikutnya yang sedang kami lakukan adalah penyusuran lewat jalur laut yang dilaksanakan oleh nelayan maupun potensi SAR yang ada di Pangandaran. Tadi pagi kita sudah pemantauan atau penyisiran di sepanjang pantai, namun dengan sampai sekarang belum mendapatkan hasil. Pencarian akan terus dilakukan hingga hari ke-7 ke depan. Tim Liputan melaporkan. Tim SAR Pos Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara mengevakuasi jasad remaja 19 tahun yang hanyut di aliran Sungai Silau, Kabupaten Asahan pada Sabtu petang. Korban dilaporkan terseret arus sejak hari Kamis lalu. Petugas SAR Pos Tanjung Balai Asahan berjibaku melawan derasnya arus sungai saat mengevakuasi jasad seorang remaja yang hanyut di aliran Sungai Silau, Kabupaten Asahan. Jasad korban ditemukan tersangkut tanaman bambu sekitar 500 meter dari lokasi awal korban dilaporkan hilang. Guna memudahkan proses evakuasi, petugas menggunakan tali untuk menarik jasad ke darat. Korban ditemukan di hari ketiga pelaksanaan operasi SAR. Tepatnya korban tersangkut di batang bambu. Jenazah korban langsung diserah terimakan oleh petugas SAR kepada keluarga. Diketahui, korban dilaporkan hilang terseret arus pada Kamis 1 Juni lalu. Saat kejadian, korban dan beberapa temannya nekat menyeberangi sungai dengan melawan arus yang deras. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan, Sumatera Utara.
Pemirsa, tabrak mobil yang sedang berhenti, sebuah minibus terguling di tol dalam kota Cawang, Jakarta Timur. Ya, peristiwa itu menyebabkan kemacetan panjang. Sejumlah petugas berupaya mengevakuasi sebuah minibus yang terguling di ruas tol dalam kota di Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur pada hari Sabtu. Sebelumnya, minibus berwarna hitam itu menabrak minibus lain yang sedang berhenti karena ban bocor. Akibat tabrakan itu, minibus berwarna silver mengalami kerusakan. Dampak dari peristiwa itu, arus lalu lintas dari arah Pancoran menuju ke arah Cawang macet panjang. Pemirsa, dua sepeda motor yang tengah melaju kencang di Kudus, Jawa Tengah terlibat tabrakan. Ya, kecelakaan motor juga terjadi di Pasuruan. Karena menyenggol truk, pengendara motor di Pasuruan ini pun terjatuh lalu terlindas. Penumpang motor ini tewas seketika setelah terlindas ban truk di Jalan Pantura, Probolinggo, Pasuruan pada hari Sabtu. Motor korban bernama Mistini, warga Kecamatan Grati, Pasuruan, sebelumnya bersenggolan dengan truk hingga terjatuh. Saat itu korban sedang diboncengi anaknya dan melaju dari arah Probolinggo. Diduga hendak mendahului bus yang sedang berhenti. Motor korban justru menyenggol truk. Pengendara motor bernama Ira Suliatiowati jatuh ke sisi kiri dan menderita luka. Peristiwa itu tengah diselidiki Satlantas Polres Pasuruan Kota. Untuk pengendara sepeda motor tersebut setelah mendahului tidak melihat sisi depan maupun samping, akhirnya terserempet oleh kendaraan truk yaitu Nopol A9413ZM. Ya, tabrakan juga terjadi di Jalan Raya Kudus Pati Sabtu pagi. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat dua unit motor terpental, sementara pengendaranya terkapar di jalan. Dua korban kemudian dilarikan ke rumah sakit Mardi Rahayu Kudus karena menderita luka di bagian kepala. Peristiwa tersebut diduga karena salah seorang pengendara motor yang melaju dari Kudus menuju Pati memotong jalur. Saat bersamaan melaju kencang motor lain dari arah belakang sehingga tabrakan itu terjadi. Kendaraan motor kedua korban saat ini sudah diamankan oleh Satlantas Polres Kudus. Kita beralih ke informasi lain, seorang pemuda di Grobogan, Jawa Tengah yang pamit pada keluarga untuk menonton hiburan malam 3 hari lalu ditemukan tewas di area sawah. Diduga kematian korban akibat tersetrum listrik jebakan tikus. Garis polisi ini terpasang di area sawah di Desa Tumu, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah, Sabtu pagi setelah ditemukan seorang pemuda tewas dengan posisi telungkup. Korban bernama Ilham Bayu Subara, warga desa tetangga yang sebelumnya 3 hari lalu pamit pada keluarga untuk menonton acara hiburan malam. Diduga kuat korban tewas akibat tersengat aliran listrik pada jebakan tikus di area sawah. Kaki kiri, kemudian kaki kiri bertelapak, ada bekas om, kemudian kaki kanan ada batu. Untuk pemilik sawah, seperti apa dan langkah dari polisian? Pemilik sawah, sementara ini yang punya sawah kan digarap sama orang lain, sementara diminta keterangan. Pihak keluarga sebelumnya mencari keberadaan korban sejak Kamis malam lalu. Polisi kini masih menyelidiki kematian korban dengan meminta keterangan penggarap sawah yang memasang jebakan tikus. Polisi mengimbau warga tidak memasang jebakan tikus di area sawah karena bisa membahayakan nyawa seseorang. Arif Nur melaporkan dari Grobogan, Jawa Tengah. Diduga keracunan makanan, 14 seorang warga Lamongan, Jawa Timur mengalami mual, muntah, dan kepala pusing. Ya, hingga kini 6 orang diantaranya masih terbaring lemas di puskesmas karena harus menjalani perawatan intensif. 6 orang warga ini tergolek lemah di ruang perawatan Puskesmas Pucuk, Lamongan, Jawa Timur. Polisi Sabtu sore mendatangi puskesmas dan memeriksa keadaan pasien yang masih lemas. Mereka merupakan pasien yang diduga keracunan makanan yang harus menjalani perawatan intensif. Dugaan keracunan setelah 14 orang warga melahap makanan mulai dari tahu hingga buah saat mereka menjenguk rekan kerjanya yang sakit. Mereka serta-merta mengalami pusing, mual hingga muntah. Mual? Pusing masih pusing ya? Pusing ya. Kalau mual udah enggak. Panas, badan panas? Badan panas. Itu berapa orang Mas yang dibawa ke sini tadi? Yang dibawa ke sini semuanya Pak. Semuanya 14 orang? 14 orang sini semua. Cuma yang dirawat 6 orang.
Polisi juga langsung memeriksa TKP dan meminta berbagai macam sampel makanan untuk penyelidikan agar penyebab pastinya bisa diketahui. Sapari Ranu Wijaya melaporkan dari Lamongan, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi haji. Pemirsa, mendekati puncak pelaksanaan ibadah haji, beberapa orang jemaah haji asal Indonesia masih menjalani rawat inap di Madinah, Arab Saudi. Petugas kesehatan haji Indonesia pun berencana memindahkan para jemaah itu ke Mekah guna memperlancar pelaksanaan ibadah haji. Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI di Madinah, Arab Saudi setiap hari menerima jemaah calon haji Indonesia yang hendak menjalani pemeriksaan kesehatan. Ada 35 jemaah haji yang menjalani rawat inap di KKHI dan 25 orang dirawat di rumah sakit Arab Saudi. Dengan semakin dekatnya puncak ibadah haji, petugas kesehatan haji Indonesia berencana mengevakuasi para jemaah yang masih menjalani perawatan di Madinah menuju Makkah mulai 9 Juni nanti. Para jemaah akan mendapatkan penanganan lebih lanjut di Makkah sesuai kondisi masing-masing. Evakuasi akan tetap dikonsultasikan dengan pembimbing ibadah, sebab ada tahapan ibadah yang mesti dijalani jemaah. Pertama-tama kita akan berkoordinasi dengan muasasa untuk pengambilan paspor dari pasien. Kemudian kita akan tentukan nanti kondisi pasien dulu, apakah dia sudah stabil atau belum, apakah sudah transportable, memungkinkan untuk kita evakuasi dari Madinah ke Mekah. Sementara itu, di sela-sela kunjungan ke Madinah, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyerahkan teknis evakuasi jemaah haji yang sakit kepada tim dokter. Muhadjir juga menilai penanganan masalah kesehatan jemaah calon haji sudah memadai. Di sini juga sudah ada high care unit, walaupun ventilator memang tidak dibolehkan karena ini statusnya adalah klinik utama, tapi untuk perawatan darurat saya kira sudah cukup memadai, terutama yang berkaitan dengan penyakit-penyakit berkaitan dengan orang tua ya, biasanya pneumonia. Sejauh ini masalah kesehatan yang paling banyak diderita jemaah yang menjalani rawat inap adalah demensia dan penyakit jantung. Di Klinik Kesehatan Haji Indonesia Madinah ini, juga di RSAS Madinah, masih ada sejumlah jemaah haji Indonesia yang harus menjalani rawat inap karena sakit. Evakuasi para jemaah haji yang sakit menuju Mekah merupakan upaya untuk memperlancar ibadah haji para jemaah. Dari Madinah, Arab Saudi, Anton Bahtiari Fai melaporkan. Pemirsa, sejumlah koper milik jemaah calon haji diberi tanda khusus agar tidak tertukar. Ya, setiap koper itu diberi tanda mulai dari foto hingga barcode. Sebanyak 385 koper milik jemaah calon haji asal Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang tergabung dalam kloter 17 ini mulai dikumpulkan di pelataran gedung gabungan dinas PK Bata. Untuk memudahkan pencarian saat hilang atau tertukar, seluruh koper diberi tanda khusus berupa foto serta barcode oleh petugas haji. Tanda barcode telah diatur dalam Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT yang merupakan sistem aplikasi untuk mengolah seluruh data haji yang berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi. Syarat yang diperlukan panitia di sini melampirkan asli atau resi pembayaran infak. Ini ada berapa koper yang sudah diterima? Kalau koper sementara kita susun ini jumlahnya 385, dari awalnya 381. Para calon jemaah haji dilarang membawa benda terlarang seperti senjata tajam dan isi koper tidak boleh melebihi kapasitas yakni 30 kg. Koper-koper dan rombongan jemaah calon haji lalu diberangkatkan ke asrama Haji Sudiang, Makassar. Edi Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Rekonstruksi penculikan yang disertai pembunuhan terhadap seorang ibu rumah tangga berlangsung ricuh. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Sheila Baladrap sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladrap. Pemirsa, rekonstruksi penculikan yang disertai pembunuhan terhadap seorang ibu rumah tangga di Tulang Bawang, Lampung berlangsung ricuh. 2 orang ditangkap karena berusaha menyerang dan mengacaukan rekonstruksi.
orang pria ditangkap polisi karena berusaha menyerang Mei Subki, tersangka kasus penculikan disertai pembunuhan terhadap Warsih, seorang ibu rumah tangga warga desa Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Kedua pria itu berusaha menyerang tersangka yang baru tiba di rumah korban saat akan dimulainya rekonstruksi kasus ini. Rekonstruksi digelar di 4 lokasi, yakni di rumah korban, lokasi pembuangan jasad korban, di pasar tempat tersangka membuang mobil korban, dan indekos tersangka. Dari rekonstruksi ini, menguatkan bahwa penculikan yang disertai pembunuhan itu terjadi lantaran tersangka ketahuan akan mencuri di rumah korban. Saat kejadian, tersangka menganiaya dan mengikat korban kemudian membuangnya ke sungai dalam kondisi mulut, hidung, dan mata dibalut lakban. Dugaan awal dan keterangan para saksi serta tersangka, penyebab daripada kematian kemungkinan adalah kehabisan nafas karena korban ini sempat dibalut saluran pernafasannya yaitu mulut dan hidung menggunakan lakban. Tersangka Mei Subki merupakan mantan tetangga korban. Ia ditangkap di sebuah indekos di Banjarmargo, Tulang Bawang pada Jumat siang. Penculikan yang disertai pembunuhan itu terungkap setelah 2 pekan polisi melakukan penyelidikan. Petunjuk yang mengarah tersangka adalah serpihan bodi motor tersangka yang jatuh di TKP. Sebelumnya, Warsih hilang bersama minibusnya pada tanggal 22 Mei lalu. Mobil korban ditemukan terparkir di belakang Pasar Unik 2 Tulang Bawang yang berjarak sekitar 5 km dari rumah korban. Sementara jasadnya ditemukan pada tanggal 24 Mei 2023 di sebuah rawa di Desa Benawarejo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, atau berjarak sekitar 15 km dari rumah korban. Aris Susanto melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung. Berdalih merupakan tradisi kampus, 2 mahasiswi senior di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara diduga menganiaya mahasiswi juniornya. Akibatnya korban menderita luka lebam di bagian mukanya. Mahasiswi Fakultas Teknik sebuah perguruan tinggi negeri di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ini jatuh pingsan usai melapor ke polisi atas tindak kekerasan yang dialaminya Sabtu sore. Wanita itu langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sebelumnya mahasiswi tersebut diduga mengalami tindak kekerasan dari 2 senior di kampusnya. Peristiwa terjadi ketika korban akan mengambil baju seragam di fakultasnya. Akibat tindak penganiayaan, ia menderita luka lebam di wajah. Kedua terduga pelaku berdalih, tindakan itu merupakan tradisi kampus. Juniornya pada saat mau mengambil baju seragam fakultas harus ambil di seniornya. Nah, inilah yang menjadi permulaan suatu pidana tersebut, bahwa cara menyerahkan baju tersebut dengan cara-cara yang melanggar aturan. Rupanya dari seniornya melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban tersebut mengalami bengkak di pipi kiri. Kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Kendari untuk mengungkap peran mereka dalam tindak kekerasan tersebut. Al-Ghazali Mahfud melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pemirsa, seorang gadis remaja ditemukan tergeletak di pinggir jalan gerbang tol Kalianda, Lampung Selatan, Lampung. Warga geger saat mendapati seorang wanita terkapar di dekat pintu gerbang tol Kalianda, Lampung Selatan, Lampung. Perempuan yang masih berusia remaja itu diduga jadi korban kejahatan, lalu dibuang ke pinggir jalan. Polisi lalu membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Bobazar, Kalianda. Ia mendapatkan perawatan intensif untuk memulihkan kesehatannya. Korban meninggalkan rumah tanpa berpamitan dengan orang tuanya sejak 15 Mei lalu. Diduga ia pergi bersama seseorang. Pasien mengalami gangguan lambung karena kekurangan asupan nutrisi makanan, namun kini kondisinya sudah berangsur pulih. Memang ditemukan dalam kondisi pingsan ya, tapi kemungkinan juga memang kondisi asupan makanannya atau apa kita kurang tahu. Tapi yang pasti kondisi begitu masuk ke IGD, kita periksa semuanya baik. Polisi telah menghubungi pihak keluarga untuk segera menjemputnya. Asep Syaifullah melaporkan dari Lampung Selatan, Lampung. Beralasan terdesak kebutuhan hidup, kakak beradik di Tanjung Uban, Bintan membobol sebuah warung dan menggasak 2 unit telepon seluler. Aksi pencurian juga terjadi di Kota Batu, Jawa Timur. Sepasang sejoli mencuri kotak amal di salah satu masjid. Peristiwa itu terekam kamera pengawas.
Aksi pasangan sejoli terekam kamera pengawas saat mencuri kotak amal milik musola Al-Ikhlas di Jalan Ikhwan Hadi, Kelurahan Ngaklik, Kota Batu Malang. Aksi pencurian itu baru diketahui jamaah musola usai sholat subuh. Kalau di CCTV terlihat 2 orang, laki dan perempuan. Bawa kendaraan sejenis Matic, kalau nggak salah itu jenis Matic baru. Nanti mungkin di CCTV kan jelas di situ. Nggak ada perusahaan kunci, Pak? Nggak ada, karena musola tetap kita buka pada mungkin yang mau sholat dan lain sebagainya. Sementara di Kecamatan Bintan Utara, Kepulauan Riau, 2 orang pelaku pencurian yang merupakan kakak beradik diciduk polisi dari Polsek Bintan Utara karena membobol warung makan di Jalan Permaisuri, Kelurahan Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara. Keduanya beraksi Sabtu dini hari saat korban tertidur lelap. Salah satu memantau di luar warung dan satunya lagi masuk lalu mengambil 2 unit telepon seluler saat pemiliknya tertidur. Mengetahui teleponnya hilang, korban kemudian melapor ke Polsek Bintan Utara. Setelah melakukan penyelidikan, kedua pelaku kemudian diciduk di Kota Batam. Modusnya mereka ini masuk ke dalam warung makan kecil datang dengan menggunakan sepeda motor. Si adiknya ini masuk ke warung. Pada saat itu pemilik warung sedang berpulas. Hasil pemeriksaan polisi, kedua tersangka sebelumnya pernah mencuri sepeda motor milik porter pelabuhan. Alasannya selalu sama, karena terdesak kebutuhan hidup. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, akhir-akhir ini marak sekali aksi pencurian yang melibatkan anak kecil. Ya, dalam aksinya para pelaku membonceng anak agar tidak dicurigai lingkungan target korban. Waspadalah saat Anda meninggalkan barang berharga di tempat umum. Ya, akhir-akhir ini banyak sekali kejadian pencurian melibatkan anak kecil agar tidak dicurigai orang sekitar. Sepanjang bulan Mei lalu sudah ada 2 kejadian pencurian melibatkan anak-anak yang terekam kamera CCTV. Di Ciracas, Jakarta Timur, 15 Mei lalu, pelaku pencurian ini dalam aksinya membawa anak kecil. Aksi ini terekam kamera CCTV di depan toko ponsel di Jalan Radar Auri, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Karena pelaku datang bersama bocah, ia pun lepas dari perhatian orang di sekitar toko. Dalam waktu 2 menit usai memantau, pelaku yang pakai baju hitam ini akhirnya menggasak helm yang ditaruh di atas jok motor Vespa Matic warna pink. Jam 3 sorean lah. 3 sore. Jadi customer kami itu mau ada konsultasi, mau servis. Siap. Nah, setelah ditinggal beberapa menit, balik lagi ke parkiran, si helm tuh udah nggak ada, udah raib aja. Masih di bulan Mei, pencurian dengan modus serupa juga terekam kamera CCTV di depan toko mainan di Jalan Muhammad Kahfi, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sambil membawa anak kecil, pelaku awalnya terlihat membeli mainan untuk anak yang diboncenginya. Namun saat kembali ke motor, pelaku dengan gerak cepat mencuri telepon genggam yang ditinggal pemiliknya di motor. Korban baru menyadari teleponnya raib saat akan meninggalkan toko. Bulan April lalu juga kamera CCTV merekam detik-detik saat pelaku pencurian bermodus bawa anak kecil terjadi di kawasan Rawabadan Utara, Koja, Jakarta Utara. Pelaku yang berkaos putih ini mengamati kondisi sekitar saat warga sedang sholat maghrib. Tak sampai 1 menit, pelaku yang membonceng anak kecil ini kabur membawa helm korban. Di awal tahun, modus seperti ini juga terekam kamera CCTV di depan toko beras di Jalan Raya Wisma Asri, Kota Bekasi. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku sengaja meninggalkan anak kecil di motornya agar tak dicurigai warga. Saat melihat ada telepon genggam ditinggal pemiliknya di laci motor, pelaku lebih dulu berpura-pura membeli beras untuk memastikan aksinya tak dicurigai sekitar. Saat dirasa korban lengah, pelaku usai beli beras menghampiri motor korban lalu menggasak handphone dan kabur. Orang lewat itu kok tahu-taunya tuh motor ada di situ, HP di situ, langsung dia berhenti sama anaknya, anak kecil kayak gini. Nah, udah gitu pura-pura nelpon dia wirawiri sini, pura-pura beli beras 1 liter. Lantas mereka yang ambil. Dari kejadian-kejadian itu tadi, alangkah baiknya jangan pernah meninggalkan barang berharga apapun di kendaraan tanpa pengaman.
Karena kejahatan bukan saja karena ada niat, tapi juga adanya kesempatan. Tim Liputan melaporkan. Sesosok bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan di dalam bak sampah milik warga di Bekasi, Jawa Barat. Polisi masih menyelidiki siapa orang tua yang tega membuang buah hati yang baru dilahirkannya tersebut. Membawa bayi yang ditemukan. Dari rekaman video amatir milik polisi terlihat bayi berjenis kelamin laki-laki yang menangis saat digendong salah seorang polisi wanita setelah dievakuasi warga ke kantor polisi. Bayi diduga baru dilahirkan karena masih terdapat tali pusarnya saat ditemukan di dalam kantong plastik di bak sampah milik warga. Awalnya warga di Jalan Pengasinan Raya Rawalumbu, Kota Bekasi mendengar suara tangisan bayi. Kejadian tersebut dilaporkan ke Ketua RT setempat serta pihak kepolisian. Saat ini bayi dititipkan ke RSUD Kota Bekasi. Polisi masih menyelidiki siapa orang tua yang tega membuang bayinya itu dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Hasil penyelidikan sampai saat ini belum ada tanda-tanda atau petunjuk lain terkait keberadaan bayi tersebut, apakah dibuang oleh seseorang atau mungkin setelah dilahirkan bayi itu terus dibuang di tempat sampah. Itu belum ada petunjuk karena memang di situ tidak ada CCTV yang melihat adanya pembuangan bayi tersebut di tempat sampah. Berbisnis hitam, seorang oknum aparatur sipil negara yang bertugas di kantor pemerintahan Kabupaten Nias Barat dibekuk polisi. Selain narkoba, polisi juga menemukan sepucuk pistol airgun tanpa surat izin saat tersangka ditangkap di rumahnya. Rekan Prasetyawan Daily, oknum ASN ini tak berkutik saat ditangkap Satuan Reserse Anti Narkoba Polres Nias di rumahnya di kawasan Bawosalo, Sirombu, Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Bahkan saat digeledah, polisi menemukan sejumlah paket narkotika jenis sabu-sabu serta plastik transparan bekas sisa penjualan berikut uang tunai hasil jual beli narkoba. Sabu. Ini sabunya. Ini sabunya, ini masih ada. Ambil semua. Saat diinterogasi, tersangka mengaku mendapatkan barang haram dari luar Kepulauan Nias. Dirinya mengkonsumsi narkoba untuk mengatasi stres selama diklat prajabatan. Dari sebatas pemakai, tersangka kemudian menjadikan narkoba sebagai bisnis untuk mendapatkan rupiah. Dari hasil pemeriksaan dilakukan, oknum PNS yang diamankan ini menjual narkotika kepada pembeli itu bervariasi, mulai dari angka 100.000 sampai 200.000. Polisi menyita barang bukti beberapa paket sabu-sabu, timbangan elektrik, uang tunai hasil jual beli serta alat hisap bong. Petugas juga menemukan sepucuk pistol air gun yang tidak memiliki surat izin. Atas perbuatannya tersangka diancam Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup. Siti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan 3 rumah warga. Fokus Pagi akan segera kembali dengan rekan saya Dani Maulana sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah pesantren di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, 3 rumah warga ludes terbakar. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan 3 rumah warga di kawasan Jalan Aligatmir, Lorong Kedipan, Palembang, Sumatera Selatan. Warga pun bergotong royong berupaya memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. Api pertama kali berasal dari salah satu rumah warga yang berdagang makanan. Pemilik rumah tidak bisa memadamkan kompor saat selang gasnya bocor terkena percikan api. Kompor lagi dimasak, kemudian ada terdengar bocor dan menyebabkan ada percikan api. Kemudian pemilik beden takut ditinggal, kemudian api semakin membesar. Si jago merah akhirnya dapat dipadamkan setelah petugas menerjunkan 8 mobil damkar Pemkot Palembang. Kebakaran juga melanda 3 ruang kelas dan 1 asrama pesantren di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Saat terjadinya kebakaran, kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Para santri dan guru-guru pun berhamburan menyelamatkan diri.
Hampir seluruh barang seperti kursi, meja, kasur, dan lemari ludes dilalap api. Penyebabnya diduga akibat korsleting. Kerugian diperkirakan mencapai 700 juta rupiah. Lokasi ujian pada hari Senin akan dipindahkan ke tempat yang memadai. Tim Liputan melaporkan. Satu bulan menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah komoditas di pasar mengalami kenaikan. Seperti di Pasar Senen, Jakarta, harga bawang merah dan cabai rawit rata-rata mengalami kenaikan Rp5.000. Sejumlah komoditas di pasar tradisional Senen, Blok 3, Jakarta Pusat terus mengalami kenaikan. Bawang merah yang sebelumnya dijual Rp50.000 naik Rp5.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Cabai rawit merah yang sebelumnya juga dijual Rp40.000 naik menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Sementara cabai keriting merah dari yang sebelumnya Rp30.000 naik kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga tidak hanya dikeluhkan pembeli tapi juga oleh pedagang lantaran omset menurun. Kenaikan diduga menjelang Hari Raya Idul Adha. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali belusukan ke pasar di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Kali ini Zulkifli memantau harga di pasar besar Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sekitar pukul 7 Sabtu pagi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tiba di pasar besar Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Zulhas, sapaan akrab Menteri Perdagangan ini langsung menyapa pedagang dan pengunjung pasar yang kebanyakan kaum ibu. Menteri Perdagangan menyoroti naiknya harga telur dan daging ayam di pasaran. Harga berapa telur sekarang? Telur di sini per biji, Pak. Oh, per biji. Ya, kalau bijian ada yang 2.000, ada yang 2.100. Oh, kalau tampah? Oh, kalau satu tampah itu? Satu kret, kalau kayak gini 58. Oh. Ada 61. Oh, 58, 61. Tergantung besar kecilnya. Ya, memang naik sedikit ya? Iya, kalau telur agak mahal. Ya. Menteri Perdagangan menilai kenaikan harga ayam dan telur kini masih dalam batas wajar karena beberapa waktu lalu banyak peternak yang merugi akibat harga daging ayam yang anjlok di pasaran. Sementara terkait mahalnya harga pangan, pihaknya masih mencari solusi agar hal ini tidak berlanjut. Sudah hampir 3 bulan ayam itu harganya kan di bawah. Peternak ayam berbulan-bulan rugi karena harga patokan ayam 36, selama ini dijual 32 di pasar. Sekarang memang agak mahal 40, 9, 47 ya. Saya kira sambil pelan-pelan saya urus agar normal kembali, tapi 1 bulan, setengah bulan ini kita kasih kesempatan. Sementara itu saat meninjau stand bazar UMKM milik mahasiswa di kampus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Zulhas menilai hal ini merupakan langkah yang bagus agar mahasiswa terlatih mandiri. Bagaimana mahasiswa ini dilatih mandiri, tidak hanya cari kerja, tapi nanti menciptakan peluang kerja. Bagus sekali, ini namanya kewirausahaan. Kita ini masih kurang. Jadi saya apresiasi, saya terima kasih kepada Pak Rektor, alhamdulillah melakukan pendidikan yang luar biasa untuk siswa dan siswinya. Ya. Lebih jauh, Menteri Perdagangan menilai jika ingin Indonesia maju harus belajar seperti Muhammadiyah karena dapat menyatukan perbedaan dalam bingkai pendidikan dengan tingkat intelektual yang tinggi. Sahrul Mubarak melaporkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, nasib malang masih menimpa masyarakat di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Sudah belasan tahun, desa yang dihuni penduduk itu belum pernah teraliri listrik. Gelap gulita. Beginilah suasana di Kampung Pohomea, Manumutin, Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kampung yang dihuni 67 kepala keluarga sudah belasan tahun belum pernah merasakan aliran listrik. Dari puluhan kepala keluarga, ada 5 rumah yang menggunakan lampu sinar matahari. Sekitar ada 5 rumah yang ada lampu sehen. Dari berapa kepala keluarga di sini? Dari 67 kakak. Mama, tidak ada listrik ini, Mama, mereka kesulitan tidak aktivitas setiap malam itu, Ma? Terlalu banyak kesulitan. Anak-anak pun harus belajar di siang hari karena tak ada penerangan yang memadai. Kalaupun terpaksa belajar malam hari, orang tua harus menghidupkan cahaya ponsel atau lampu minyak. Tidak untuk pakai lampu. Susah, Pak. Kadang anak-anak kalau belajar malam mereka malas karena gelap. Biasanya mereka pulang sekolah itu makan habis, mereka belajar siang atau sore. Masyarakat berharap agar pemerintah segera memberikan bantuan listrik.
Jeffrey Suni melaporkan dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Di informasi berikutnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri pertemuan multilateral Menhan Amerika Serikat dan ASEAN. Pertemuan tersebut diharapkan kerjasama yang dirintis dapat menjadi bagian dari solusi menghadapi tantangan situasi dunia. Di sela-sela kegiatan International Institute for Strategic Dialogue ke-20 di Singapura, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menghadiri pertemuan multilateral bersama Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin serta Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN. Dalam pertemuan ini, para Menhan ASEAN dan Amerika Serikat membahas berbagai perspektif tentang peningkatan kerjasama dalam mendukung kemitraan strategis ASEAN Amerika Serikat. Diharapkan kerjasama yang dirintis dapat menjadi bagian dari solusi menghadapi tantangan situasi dunia. Pembahasan yang digagas diantaranya adalah tentang keterlibatan multilateral dalam keamanan kawasan regional. With the United States, I think we want to continue the close cooperation. Thank you. Libur panjang dimanfaatkan bakal calon presiden melakukan berbagai kegiatan dan safari politik di sejumlah daerah. Anies Baswedan memilih menonton ajang Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Sementara itu Ganjar Pranowo bersama para relawan lari pagi mengelilingi kota Cirebon, Jawa Barat. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo berkunjung ke kota Cirebon, Jawa Barat untuk bertemu sekaligus untuk konsolidasi bersama relawan dan simpatisan. Ditemani Ketua DPD PDI Perjuangan Ono Surono dan sejumlah kader, Ganjar berolahraga pagi berlari mengelilingi kota Cirebon. Ganjar berlari melewati sejumlah ikon kota seperti alun-alun Kejaksaan dan Taman Pedati Gede. Sembari berolahraga, Ganjar juga menyapa warga Cirebon yang antusias menyambut kehadiran Gubernur Jawa Tengah tersebut. Sampai hari ini 5,67, jadi kalau balik ke hotel ya mungkin bisa dapat sekitar 9 kilo. Ya lumayan lah, sudah 10.000 langkah. Ada pesan tersendiri nggak Mas dari kaosnya Indonesia Sehat dengan olahraga? Ya, kalau kita dulu sering kampanye memasyarakatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat, yuk kita olahraga terus. Ganjar Pranowo juga menyempatkan mampir sarapan ke salah satu rumah makan khas Cirebon, yaitu nasi jamblang. Dirinya mengaku sangat menyukai jambal roti atau ikan asin, sehingga selalu menikmati nasi jamblang ketika berada di kota Cirebon. Sementara baca pres Anies Baswedan memilih menonton ajang Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini merasa terkesan mengendarai layanan shuttle bus yang disiapkan panitia penyelenggara. Anies bersama keluarga terlebih dulu parkir di kantung parkir Kemayoran sebelum akhirnya naik bus bersama penonton yang lainnya. Kita udah beberapa waktu yang lalu beli tiketnya, terus dapat nih di grandstand 2E. Ya, nanti kita mau nonton di sana dan senang sekali bahwa persiapannya berjalan lancar dan mudah-mudahan nanti juga e-prix-nya lancar. Anies Baswedan mengaku kedatangannya di ajang Formula E bukan karena diundang, melainkan karena keinginannya sebagai warga. Tidak sedikit warga yang antusias bersalaman serta bersuah foto dengan baca pres Anies Baswedan. Tim Liputan melaporkan. Bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto mendapat dukungan penuh dari Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB Jaya). Sementara itu sebanyak 140 organisasi relawan Jokowi mendeklarasikan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Para relawan Jokowi menyambut bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang tiba di Basket Hall GBK Senayan, Jakarta Pusat dengan seruan yel-yel. Dalam deklarasi nasional ini, Ganjar menyapa langsung para relawan Jokowi yang mendeklarasikan dukungan bagi Ganjar pada kontestasi pemilu 2024. Di hadapan perwakilan 140 organisasi para relawan Jokowi, Ganjar menyampaikan apresiasi dan juga menilai dukungan relawan sangat penting bagi keberhasilannya dalam pemilu mendatang. Ya, saya menyampaikan terima kasih ada dukungan relawan yang sebagian besar kemarin adalah pendukung Pak Jokowi dan hari ini mendukung Ganjar Pranowo. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Ada dua hal yang saya sampaikan, bahwa dua kekuatan ini mesti berkolaborasi, tidak untuk mencari perbedaan, tapi dua kekuatan yang dipersatukan. Satu adalah kekuatan dari partai yang memberikan legitimasi politik untuk pencalonan, dan yang kedua adalah dukungan relawan. Ganjar pun mengajak para relawan untuk berkampanye tanpa melibatkan isu SARA.
Sementara, Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu GRIB Jaya, Rosario de Marcel alias Hercules di Kebonjeruk, Jakarta Barat, menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden di pemilihan presiden 2024 mendatang. Menurutnya, dukungan kepada Prabowo adalah harga mati. Jadi kalau GRIB itu tidak akan terpisah dengan Partai Gerindra, tidak akan terpisah dengan Pak Prabowo. Itu harga mati bagi saya. Kecuali bila udah angkat bendera putih, mungkin GRIB mungkin akan terpisah kemana, karena anggota pun jutaan juga kan. Tapi pasti banyak orang lirik lah. Saat disinggung mengenai sosok cawapres yang didukung GRIB Jaya untuk mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra itu di Pilpres 2024, Hercules mengatakan pihaknya menyerahkan hal tersebut kepada Partai Gerindra. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo menikmati waktu akhir pekan dengan menikmati kopi ditemani camilan tradisional Yogyakarta di sebuah warung yang dikelilingi hamparan luas hijau sawah. Sementara itu dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya, Presiden menikmati malam libur akhir pekan dengan menyapa warga Yogyakarta sambil naik andong. Joko Widodo beserta putra bungsu Kaisang Pangarep serta istri Erina Gudono. Presiden Joko Widodo berangkat dari Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta pada hari Jumat. Dengan kawalan Pas Pampres bersepeda, Presiden dan rombongan menyempatkan diri menyapa warga Yogyakarta di kawasan wisata Malioboro serta membagikan kaos kepada para wisatawan. Tidak hanya kaos, Presiden juga membagikan uang tunai sebesar Rp300.000 kepada para pedagang asongan di Malioboro. Ya, sebelumnya didampingi putra bungsunya Kaisang Pangarep dan juga menantunya Erina Gudono, Presiden Jokowi menyambangi warung kopi di Sleman, Yogyakarta pada hari Sabtu. Hamparan hijau sawah di sekitar warung kopi membuat Presiden dan keluarga sangat menikmati sajian khas seperti kopi klotok, tempe garit, sayur lodeh, hingga telur dadar crispy. Presiden lantas memuji kenikmatan dari menu yang disajikan dengan menuliskannya di sebuah papan tulis yang biasanya disiapkan untuk pengunjung. Kedatangan Presiden dan keluarga membuat pemilik warung bangga dengan kehadiran orang nomor 1 di Indonesia ini. Sebab Presiden dan keluarganya menjadi tamu kehormatan dan Ibu Iriana memberikan apresiasi dengan kelestarian kuliner tradisional di warung ini. Dalam kunjungan itu, Presiden dan keluarga turut menyapa dan memenuhi permintaan foto bersama para pengunjung. Dicintai rakyatnya, ya, jadi siapa yang nggak senang ya kedatangan Bapak Presiden, merupakan suatu kehormatan. Beliau senang aja karena kita kan ini ya mempertahankan masakan daerah ya, mengangkat masakan daerah. Kita jeda sejenak pemirsa, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain, diantaranya adalah bertanding di Stadion Wembley, London, pendukung United dikejutkan dengan gol cepat Manchester City. Fokus Pagi sudah kembali. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dadi Maulana. Dan saya Sheila Baradab. Pemirsa, hari pertama gelaran balap Formula E di Ancol, Jakarta mendapat antusias besar masyarakat. Ya, pada hari pertama mantan pebalap Formula One Pascal Wehrlein menjadi juara pertama. Jakarta kembali menjadi tuan rumah ajang balap mobil listrik dunia Formula E. Balapan 2 seri ini pun mendapat sambutan baik warga sejak Sabtu pagi. Balapan 2 seri atau disebut double header karena Indonesia dianggap berhasil menjadi tuan rumah Formula E. Membeludaknya para penonton terlihat dari pintu masuk sirkuit Ancol. Enggak, kita emang senang sport, otomotif sport. Ini berarti kedua? Kedua Gitu ya. Kalau ngebandingin tahun ini sama tahun kemarin, se-excited apa? Kelihatannya lebih rapi ya sekarang ya, penyelenggaraannya ya. Senang banget sampai saya bela-belain ke sini demi liburan karena tidak keluar kota, jadi kami ke sini saja menikmati ini acara balapan. Mobil balap listrik Gen 3 ini terus disetting seluruh tim sejak pagi hari. Di bawah terik panas ibu kota, persaingan di lintasan balap pun berlangsung sengit sejak lampu hijau menyala. Balapan di hari pertama dimenangkan mantan pembalap Formula One Pascal Wehrlein dari tim Tech Heulier Porsche dengan catatan waktu 42 menit 21 detik menaklukkan 63 lap. Good comeback for us. So the car was really good today, and thanks for all the hard work, thanks for the effort, and 6 more races to go. Looking forward to that.
Nah, bagi Anda yang masih penasaran seperti apa serunya balapan mobil listrik, masih ada satu seri lagi pada hari Minggu. Sejumlah layanan shuttle bus juga disiapkan panitia untuk memudahkan penonton masuk ke kawasan Ancol. Priscilia Claudia, Ramaditya Domas melaporkan dari Jakarta. Ya, kita ke lapangan hijau pemirsa, diwarnai gol cepat final Piala FA 2022-2023 yang mempertemukan Manchester United melawan Manchester City berlangsung menegangkan. Kedua kesebelasan tampil saling menyerang dalam pertandingan penuh gengsi pada laga bertajuk Derby Manchester. Bertanding Stadion Wembley, London, pendukung United dikejutkan dengan gol cepat Manchester City. Laga baru berjalan 13 detik, tendangan first time Ilkay Gundogan berhasil membobol gawang David De Gea. Unggul 1 gol, The Citizen masih mendominasi laga. Namun justru setan merah mampu menyamakan kedudukan setelah Jack Grealish dinyatakan handballs di kotak terlarang. Eksekusi Bruno Fernandes berbuah manis, menutup laga babak pertama dengan skor imbang 1-1. Kedua tim masih tampil menyerang di babak kedua. Gundogan tampil gemilang pada laga ini dengan mencetak gol kedua menit ke-51. Hingga laga usai, United tidak mampu menyamakan kedudukan sekaligus mengantarkan tim asuhan Pep Guardiola menjadi juara Piala FA. Ini menjadi gelar kedua Manchester City setelah sebelumnya mereka berhasil menjadi yang terbaik di ajang Liga Inggris musim 2022-2023. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ritual penyucian diri dengan menggelar puja bakti di sumber mata air Candi Pawon Magelang merupakan salah satu rangkaian penting menjelang perayaan Hari Waisak. Ratusan biksu dan umat Buddha berbondong-bondong mendatangi mata air Candi Pawon di Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Magelang, Sabtu siang untuk ritual penyucian diri. Di tempat itu mereka membasuh kaki, tangan dan kepala agar kembali suci sambil melantunkan doa-doa. Ritual itu merupakan kegiatan khusus yang biasa dilakukan sehari sebelum perayaan Hari Waisak. Jadi ini tadi kita melakukan ritual pembebasan. Hari ini kita pembebasan ikan, maksudnya adalah biar ikan itu kembali ke alamnya, dia bebas, dia bahagia. Itu aja sih. Jadi kita bukan hanya kebahagiaan manusia, tapi kebahagiaan seluruh alam, termasuk seluruh lingkungan. Setelah ritual penyucian diri, para biksu dan umat Buddha kemudian berjalan menuruni Sungai Proko untuk melepas ikan ke aliran sungai tersebut. Pelepasan ikan merupakan simbol kebebasan dan keleluasaan bagi makhluk hidup. Sementara jelang perayaan Waisak 2567 Minggu 4 Juni 2023, pengamanan di Candi Mendut ditingkatkan. Sebanyak 800 personil baik dari Polri dan TNI sudah berjaga-jaga di sekitar candi. Penjagaan ketat juga dilakukan di Candi Borobudur yang menjadi lokasi utama perayaan Hari Waisak 2567. Pengamanan Waisak ini rangkaian mulai dari kemarin penjemputan biksu Kodung dari Kode Magelang kendaraan B100 dikerahkan semua, nanti membagian beberapa titik, terutama nanti untuk perayaan arah-arahan dari mulai menuju ke Borobudur. Pada perayaan Hari Waisak nanti, umat Buddha dan para biksu menggelar arak-arakan berawal dari Candi Mendut hingga Candi Borobudur. Sementara tema yang diusung pada perayaan kali ini adalah aktualisasi ajaran Buddha Dharma di dalam kehidupan sehari-hari. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan prosesi perayaan Waisak di Magelang, Jawa Tengah, kita telah terhubung dengan rekan Agi Kurnia Sandi. Ya Agi, silakan laporannya. Ya, Dani dan juga Sela, perayaan Waisak tahun 2023 ataupun 2567 Buddhist Era ini akan dipusatkan di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Namun, sejauh persiapan ini akan dilakukan di Candi Mendut terlebih dahulu. Ada sebuah rangkaian nantinya akan dilakukan sebelum puncak Waisak yang jatuh pada pukul 10:19 waktu Indonesia Barat. Saat ini di Candi Mendut sedang dilakukan puja pagi sebelum nantinya akan dilakukan arak-arakan. Jadi nanti akan dipimpin oleh Biku Sangha untuk melakukan puja pagi sebelum nantinya akan dilakukan arak-arakan, yakni perjalanan dari Candi Mendut menuju ke Candi Borobudur di tempat pusat perayaan Waisak tahun 2023. Nanti para Biku Sangha akan membawa api Dharma dan juga
air berkah yang sebelumnya telah disakralkan di Candi Mendut. Kemudian juga nanti para umat Buddha juga akan membawa hasil bumi ataupun hasil pertanian mereka, peternakan mereka yang nantinya akan dibawa ke Candi Borobudur sebagai bentuk persembahan kepada Buddha ataupun di Waisak tahun 2023. Kemudian juga sejumlah persiapan dan juga sejumlah pengamanan juga telah dilakukan oleh pihak dari TNI Polri. Sebanyak 800 personel TNI Polri akan mengamankan jalanan dari Candi Mendut menuju ke Candi Borobudur, karena nantinya juga akan disterilkan jalanan untuk memberikan akses kepada para umat Buddha untuk merayakan Waisak untuk menuju ke Candi Borobudur. Tentu ini disampaikan juga oleh pihak dari Buddha ini, mengatakan bahwa tahun ini akan spesial karena akan ada 5.000 lebih umat Buddha yang akan merayakan Waisak di Candi Borobudur, dan juga bukan hanya umat Buddha di dalam Indonesia saja, tapi juga umat Buddha yang di luar negeri ini juga akan datang untuk merayakan Waisak di tahun 2023 ini di Candi Borobudur tempatnya. Dan nantinya Dani dan Yosela akan ada penutupan perayaan Waisak ini pada nanti malam sekitar pukul 19.00 dengan pelepasan lampion oleh para umat Buddha dan juga para biku Sangha yang nantinya akan juga melepaskan lampion di Candi Borobudur. Demikian Dani dan juga Sela. Baik, terima kasih Agi Kuryasandi dan Fajrin Abdillah melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Java Jazz Festival kembali digelar tahun ini. Ya, pemirsa, puluhan musisi dari Indonesia dan juga internasional ikut memeriahkan festival musik jazz tahunan selama 3 hari dari tanggal 2 hingga tanggal 4 Juni 2023 di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Gelaran Festival Musik Internasional atau Java Jazz Festival berlangsung selama 3 hari dari 2 hingga 4 Juni 2023 di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Java Jazz tahun ini menyuguhkan puluhan musisi tanah air dan internasional dari berbagai generasi. Tak lupa yang ditunggu-tunggu pecinta musik penampilan Stephen Sanchez, musisi asal Amerika dengan lagu hitsnya Until I Found You pada hari pertama Java Jazz Festival berlangsung. Bahwa ada lagu-lagu yang tolong jangan di aransemen terlalu jazzy, karena biasanya lagu-lagu yang potensi sing-along itu saya minta biarkan aransemennya seperti original gitu, supaya orang bisa bernyanyi juga dengan nyaman gitu, tidak tiba-tiba di tengah-tengah kalau dibikin jazz kan mereka mau nyanyi jadi nggak jadi gitu kan. Pengunjung bisa menikmati hal-hal seru di booth-booth yang ada di Java Jazz Festival, seperti booth video. Prisil, di booth video kita bisa ngapain nih Mbak di sini? Kalau di booth video itu kita bisa ada sesi foto booth. Nah, tapi dengan syarat itu harus download dulu video.com-nya, terus follow IG-nya, terus di-share ke Instagram. Musisi Max, Jevan Julian, hingga Aditya Sofyan memeriahkan panggung Java Jazz hari kedua. Ribuan penggemar musik penuhi Hall JI Expo Kemayoran Sabtu malam. Tahun ini seru karena kita pertama kali mainin lagu-lagu baru dari album baru. Jadi latihan khusus membawakan lagu-lagu baru dan dimainkan perform live tadi pertama kali di Java Jazz hari ini. Sebagai penutup di hari kedua dan juga menjadi spesial performance di Java Jazz Festival 2023, musisi internasional Max mewarnai Hall JI Expo dengan lagu-lagunya. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Usai sudah Fokus Pagi hari ini, dan pemirsa, setelah Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Badraw. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.